Gimana Naswa? Itu apa namanya, kemarin itu udah ngerjain tapi lupa ngumpulin. Oh iya, udah ngerjain tuh kan. Sebenarnya Pogi yakin nih kalian teh pada udah, tapi mungkin ada yang lupa ngumpulin gitu ya, ada yang ini, maka eh di sini Pogi jadi mengingatkan kembali gitu, barangkali ada yang memang belum dikumpulkan, silakan dikumpulkan tadi ya, terutama yang 9 orang tadi yang udah Pogi sebutin nama-namanya, nanti langsung saja dikumpulkan di Google Classroom-nya gitu ya, supaya nanti Pak Ogi bisa langsung menilai. Jadi Pak Ogi teh gini, kalau mau ngenilai teh ini anak-anak belum pada semua yang ngumpulin, kalau dinilai nanti kerjanya 2 kali gitu ya, udah ini kerja lagi, udah ini kerja lagi. Jadi kalau misalkan semuanya udah pada ngumpulin makan enak ya. Jadi sekaligus sudah sekali meriksa selesai gitu ya. Tidak harus 2 kali kerja gitu. Jadi Pak Ogi pending dulu sebentar, insya Allah nanti nilainya akan Pak Ogi segera update di pekan ini ya, pekan ini insya Allah akan langsung segera. Oke, terkait dengan G-set matematika, Pogi ngingetin kembali, barangkali nanti kalian ada yang mau lihat lagi rekaman pembelajaran yang waktu itu, misalnya ada yang gangguan sinyal, atau misalkan listriknya mati, atau lagi ngapain, lagi izin gitu ya, atau lagi sakit sehingga nggak bisa ikut pembelajaran math, kalian bisa langsung akses ke G-set matematika. Itu linknya ada di G-set level ya, level kelas level 7. Nanti untuk videonya, video rekamannya itu kalian tinggal lihat di video semester 1 ya. Ada dari pertemuan pertama Bang, ada dari matrikulasi, bilangan bulat gitu ya, pecahan biasa, pecahan desimal, sama pola bilangan yang paling terakhir kemarin. Gitu ya. Terus untuk nanti misalnya mau lihat yang pola bilangan gitu ya. Nah, slide-nya juga ada di sana gitu ya, slide presentasi yang Pogi pakai tiap harinya, tiap pertemuannya. Kalian bisa download atau lihat previewnya di sini gitu ya. Nanti bisa jadi bahan pembelajaran kalian di rumah. Ini untuk kelas ellipse, square, terus triangle dan lain sebagainya. Di sini juga kalian bisa komentar. Tapi nggak tahu sih ya, ini Pogi masih percobaan apakah ini bisa jadi jadi worth it atau enggaknya. Nanti kita lihat, kalau kurang ini kayaknya mending dihapus aja deh kalau komentar ini gitu ya. Gitu untuk yang G-site matematika. Terus tambahannya ada kuis dan games ini. Pogi juga udah posting terkait dengan bilangan bulat, terus kemudian ada lagi di sini teh pola bilangan juga ada ya. Tuh ada yang baru, nanti kalian bisa langsung ikutan di sini kuisnya. Kuis game show pola bilangan. Nah, nanti akan kerekap nama-namanya, skor yang tertinggi siapa, yang dapat jawabannya betul semua siapa. Jadi di sini sekalian kalian untuk latihan juga pembelajaran matematika ya, tapi basisnya games ya, games quiz gitu ya. Oke, oke langsung aja ke materi aja sekarang. Silakan disiapin buku catatannya, duduk yang enak. Kalau ada yang mau ke toilet dulu silakan gitu ya. Jangan lama-lama, tapi Pogi akan mulai di sini dari lanjutan pembelajaran yang kemarin ya. Silakan simak baik-baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut topiknya terkait dengan konfigurasi objek. Kemarin di pertemuan yang lalu kita ngomongin tentang pola bilangannya. Ada sebenarnya ada satu topik yang terlewat waktu itu terkait dengan pola bilangan, yaitu bagaimana mencari satuan dari bilangan berpangkatnya tinggi-tinggi, gede-gede, gitu ya. Contohnya kayak gini. Pogi skip aja. Mungkin ini Pogi ingetin lagi ya, tujuannya kita akan memprediksi kejadian berikutnya dari pola sebelumnya. Jadi kemampuan yang Pogi harapkan adalah bagaimana kalian melihat kejadian-kejadian sebelumnya, temukan polanya, kemudian langsung simpulkan, oh ini polanya tuh kayak begini, berarti nanti kejadian berikutnya kayak gimana. Jadi kalian punya analisis dari pola-pola sebelumnya, gitu ya. Nah, yang terlewat di pekan yang lalu itu adalah tentang ini, menentukan angka satuan. Ada satu lagi yang biasanya soal-soal ini tuh muncul di kompetensi matematika, bukan kompetensi ya, kompetisi matematika. Pogi izin buka maskernya aja deh ya, agak longgar. Jadi ini tuh selalu muncul atau rutin lah ya, sering
muncul di soal-soal kompetisi matematika, dan bahkan bisa jadi juga ini akan ada di asesmen nasional atau pengganti UN yang hari pekan lalu, kalau nggak salah pekan lalu kelas kalian yang kelas 8 udah ikutan. Katanya tuh, pak pusing ini soalnya aneh-aneh gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang ya biasa aja, ada yang ya macam-macam lah ya ketika kalian ngikutin soal tes yang mungkin baru gitu ya buat kalian. Jadi nanti di asesmen nasional itu kemampuan matematika yang diukur itu salah satunya adalah tentang numerasi atau kemampuan berpikir kritis. Jadi kalian bisa melihat kejadian pola-pola sebelumnya dan memprediksikan yang setelahnya gitu. Ini nyambung banget sama yang ini gitu ya, nyambung banget sama bahasan pola bilangan di kelas 7 gitu ya. Jadi nanti kalian akan diteskan matematikanya gimana terkait dengan materi kelas 7 sama kelas 8-nya. Dan itu tidak menjadikan lulus atau enggak sih sebenarnya, cuman akan menentukan mutu sekolah gitu ya, mutu sekolah itu nanti bagus atau ada yang perlu diperbaiki atau gimana gitu ya. Oke, kita balik lagi ke sini. Bagaimana menentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Wah, ini angkanya gede banget ya, bahkan kalau misalkan hitung di kalkulator, ini nggak akan muat gitu kalkulatornya, karena digitnya banyak banget ya, angka-angkanya itu banyak banget. Nggak percaya, cobain aja 3 pangkat 100 berapa. Nah, gimana cara nentuin angka satuan? Angka satuan itu maksudnya gini, misalnya ada bilangan 102. Bilangan 102 ini angka satuannya itu 2, angka puluhannya 0, angka seratusannya itu 1. Jadi angka satuannya itu angka yang paling ujungnya. 102 angka 2 berarti ya. Kalau 1500 berarti angka satuannya itu 0 ya. Angka satuannya 0, angka puluhannya 0, angka ratusannya 5, angka ribuannya 1 gitu ya. Ini balik lagi kayak waktu pelajaran di SD gitu ya. Cuman yang di sini agak lebih expert lah ya. Nah, gimana caranya nentuin ini? Kalian tinggal melihat dari pola-pola sebelumnya, yaitu kita coba hitung 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berapa? 3. Oh, berarti ini angka satuannya 3. Ya kan? Kita mulai dari angka yang terkecil aja dulu, 3 pangkat 1, terus lanjut lagi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 angka satuannya berapa? 9 gitu ya. 3 pangkat 2 kan tadi hasilnya 9 ya. Ini nih. Lanjut lagi. 3 pangkat 3 hitung. Oh, 3 pangkat 3 27. Angka satuannya berapa? 7. Lanjut lagi, 3 pangkat 4. 3 pangkat 4, 81. Oh, jadi di sini angka satuannya, tuh. Lanjutin lagi, 3 pangkat 5, 243. Oh, berarti angka satuannya 3. Terusin, 3 pangkat 6, 729. Ini masih memungkinkan untuk dihitung ya. 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat 6 ini masih memungkinkan untuk dihitung. Jadi tinggal dilihat aja polanya nih ya. Angka satuannya 9. 3 pangkat 7, angka satuannya ini 7. Lihat di sini. Ada pola yang berulang dari hasil perhitungan kita barusan. Selalu lihat nih, 3, 9, 7, 1. 3, 9, 7, udah 7 ini pasti 1 lagi. Coba aja nih kaliin 3 gitu ya. 3 kali 7 aja udah 21 kan ya, ujungnya pasti 1. Jadi di sini ada pola bilangan yang terbentuk dari angka satuannya ini. Selalu berulang setelah 3971, 3971. Nah, sekarang gimana caranya nentuin 3 pangkat 100? Ada yang tahu nggak idenya gimana caranya? Pogi udah kasih jembatannya nih ya. Tinggal kalian explore. Ada yang punya ide nggak? Gimana caranya nentuin angka satuan kalau misalkan pangkatnya itu 100? Pogi sambil nyiapin ini papan tulisnya nih. Ada yang kayak, dan sok silakan lah kalian kotret-kotret dulu aja, boleh gitu ya, di brainstorming dulu, nggak usah terburu-buru, nggak usah panik. Nanti kalau ada yang nemu jawabannya, oh kayak gini pak kayaknya, langsung present boleh. Ini Pogi siapin papan tulisnya dulu, Pfizernya belum. Oke. Wah, ada kisah Marwah yang udah resen, tapi sebentar dulu ya, tenang aja.
Yang lain silakan siapin brainstorming dulu. Nanti Pak Ogi akan mulai diskusinya jam 8.10 aja deh ya. Jam 8.10. Silakan waktu sebanyak-banyaknya buat kalian untuk brainstorming. Oke. 3971. Selalu berulang setiap 4 kali. Oke, pantulisnya sudah ready. Pak izin ke toilet aja. Kayaknya mau jawab Gifara. Begini aja lah ya. Kalau ini kayaknya gelap banget di sini kameranya. Satu menit lagi kita bahas ya. Ya ilah, ini jadi gelap nih. Ini pagi jadi hitam gini. Nah, agak mending lah ini biarin lah. Ya gimana? Ada yang udah siap jawab gimana? Kaisa Marwah? Jadi polanya itu 3 pangkat 1 sama dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 3 pangkat 3 sama dengan 27. 3 pangkat 4 41. 3 pangkat 5-nya 243. Polanya berulang setiap 4 kali kan Pak? Iya benar. Nah, berarti 100 dibagi 4 sama dengan 25. Mantap. Angka satuan 3/100-nya itu 3. 3. Kenapa 3? Kan betul sih 3. Jadi Oh iya, agak susah jelasinnya ya. Oke. Tapi Pak Ogi bisa paham maksudnya gimana ya? Oke, yang lain ada? Yang lain? Wah Pak, ini kayaknya susah nih yang ini mah ya. Oke, coba Pak Ogi akan kasih clue lagi. Mungkin ada yang kepikiran juga pakai cara yang begini. Misalnya nih ya. Nisrina dulu. Nisrina boleh, silakan. Gimana Nisrina? Itu Pak, tadi soalnya apa? Tadi soalnya apa?
ini di PPT yang samping Pak Ogi, bahas ini. Ini yang ini. Gimana ya? Nih, sebelah kanan Pak Ogi lah pokoknya. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Nah, gitulah ya udah. Pak Ogi akan coba bahas sedikit ya. 3 pangkat 3 atau 3 pangkat 1, ketika pangkatnya 1 itu si angkanya itu selalu angka 3 ya. Pokoknya itu angka-angka yang pada pangkatnya itu kalau misalkan pangkat 1, pangkatnya 5 gitu ya, terus pangkatnya udah 5 tuh 1, 5, terus 8 ya. Sorry, bukan 8, 9. 1, 5, 9. Bukan gini. Nggak bisa, Deng. Tadi Pak Ugi pakai cara yang keidean barusan kayaknya nggak bisa. Coba ke ini dulu deh. Pak, saya izin nggak jawab soal karena lagi di dokter gigi. Ke dokter gigi. Ya, Pak Ugi pakai cara yang itu aja, yang barusan siapa? Keisa Marwah ya, yang bilang kalau misalkan 100 ini habis dibagi 4, Pak. Jadi di sini lihat polanya. Polanya itu selalu berulang. Pola selalu berulang 4 gitu ya, sebanyak 4 kali. Sehingga kalau misalkan kita mau cari 3 pangkat 100, si pangkatnya ini yang kita bisa bagi gitu ya. Ini pakai caranya Marwah barusan. Kita bisa bagi 100 yang pangkatnya ini ya, 3 pangkat 100 ini, 100-nya dibagi sama angka 4. Kemudian nanti lihat sisa pembagiannya berapa. Sisa pembagiannya berapa? 100 dibagi 4. Oh, di sini berarti 2 gitu ya. Di sini 8. Terus kemudian 10 dikurangi 8 berarti jadi 2. Di sini 20 berarti 4 kali berapa mendekati 25 ya. 5 kali 4 20, 20 kurangi 20 berarti di sini habis. Sisa pembagiannya ternyata 0 ya. Jadi habis dibagi. Ini sisa pembagiannya, sisanya itu 0. Maka kalau misalkan sisanya 0, si kelipatannya itu atau si angka satuannya itu selalu ke angka 3 gitu ya. Kalau misalkan sisanya 1, ini udah 3 berapa? 9 ya, berarti 9. Kalau misalkan sisa pembagiannya itu 2, maka angka satuannya itu bakal 7. Kalau sisanya 3, itu 1. Selalu kayak gitu berpolanya tuh. Sisa 0 berarti 3, sisa 1 berarti 9. Sisa 2 berarti 7, sisa 3 berarti 1. Karena tadi 100-nya itu dibagi 4, sisa pembagiannya itu adalah 0, maka angka 3 pangkat 100 ini angka satuannya adalah 3. Gitu ya. Jadi jawabannya itu betul kata Marwah, jawabannya 3. Kita coba ke bilangan yang lain, misalkan 3 pangkat 10 misalnya ya. 3 pangkat 10. 3 pangkat 10 si angka satuannya berapa? Angka satuannya 3 pangkat 10 angka satuannya berapa gitu ya? Soalnya. Berarti kita Berarti kita coba bagi ya. Si pangkatnya itu 10 ya, karena selalu berulang di 4 kali, jadi 10-nya itu dibagi 4. 10 bagi 4, 4 kali berapa yang mendekati 10 berarti 2 ya. Di sini 8. Nah, di sini angka 2 udah nggak bisa lagi dibagi sama 4. Berarti di sini adalah si sisanya nih. Ini sisa. Sisanya 2. Tadi gimana kalau misalkan sisa 2? Oh, berarti si 3 pangkat 10 itu angka satuannya adalah 7. Angka satuannya 7 gitu ya. Kok nggak muncul di papan tulis? Gini. Ogi ulang lagi nih kalau nggak kelihatan. Apa yang tadi nggak kelihatan? Atau tadi pas Pak Ogi tulis nggak kelihatan yang sisa-sisa ini? Nggak kelihatan. Oh, pantesan nih. Gimana sih?
Oke, ulang lagi deh ya, bentar. Ini, oh iya ya, nggak kelihatan ternyata. Bentar. Kok gini? Biasanya nggak gini. Nah, oh ini kelihatan ya. Oke, ulang lagi ya, sorry. Tadi ternyata si papan tulisnya nggak bergerak. Oke, untuk yang kasus 3 pangkat 100 ini, 3 pangkat 100 satuannya berapa? Kalian bisa menggunakan teknik pembagian. Pembagian yang bersisa, yang seperti yang tadi Marwah jelasin. Ya. Jadi gini, kalau misalkan si 100-nya ini dibagi 4, terus sisanya 0 atau habis bisa dibagi sama sama angka 4, itu maka satuannya sisa 0, maka satuannya 1. Satuannya 3, sorry. Ngelihat dari pola yang ini nih ya. Pola kalau misalkan 3 pangkat 1 kan tadi 3 ya. 3 pangkat 2 itu 9, 3 pangkat 3 itu 7, 3 pangkat 4 itu 1. Ya kan? Jadi 100 dibagi 4, kalau misalkan sisanya 0, maka angka satuannya 3. Kalau misalkan nanti sisanya 1 pas dibagi gitu ya, maka nanti angka satuannya pasti 9. Gitu ya, melihat dari pola sebelumnya nih. Kalau misalkan pas dibagi sisanya 2, maka angka satuannya jadi 7. Kalau misalkan sisanya 3, berarti nanti hasil angka satuannya itu selalu 1. Nanti balik lagi gitu, nggak ada yang sisa 4. Sisa 4 pasti habis gitu, jadi mentok sampai di 3 nih. Ini patokannya nanti. Kalau misalkan sisanya 0, angka satuannya 3, sisa 1 angka satuannya berarti 9, dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang kita coba cek 100 dibagi 4, angka hasil sisa pembagiannya berapa nih ya? 100 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati 10 berarti kali 2 ya di sini. 10 kurangi 8 berarti 2 ya. 20 berarti. 4 kali berapa yang mendekati 20 berarti kali 5. Di sini 20. Habis nih ya. Jadi di sini sisanya itu 0, ini sisanya. Sisanya 0. Oh, berarti angka satuannya untuk 3 pangkat 100 tadi berarti jadi 3 ya. Angka satuan dari 3 pangkat 100 adalah 3 gitu. Ya, ini yang pembahasan tadi. 3 pangkat 100 itu angka satuannya berapa? Angka satuannya adalah 3. Jadi patokannya yang di kotak ini ya, sisa 0, hasilnya 3, sisa 1, 9, dan seterusnya. Ini bisa kalian gunakan untuk 3 pangkat yang lainnya gitu ya. Oh, Givara gimana, ada yang tanya dulu? Itu mau nanya, 100 dibagi 4 kan? 4-nya dapat dari mana? 4-nya itu dapat dari ini kan berulangnya 4, selalu di 4 kali kan ya. Tiap 4 kali ini perhitungan gitu, tiap 4 kali dia selalu berubah, balik lagi ke angka 3, 9, 7, selalu tiap 4 itu berubah. Makanya dibagi 4. Kalau di sini berulangnya selalu 3 gitu ya, berarti nanti dibaginya 3 dan seterusnya gitu ya. Nanti Pak Ogi coba kasih contoh yang lainnya gitu ya. Yang bervariasi. Bentar. Pak Ogi punya ada satu soal lagi yang mirip kayak gini ya, tapi berulang itu enggak 4 gitu, berulangnya itu berulangnya itu 2 kalau nggak salah ya, 6. Kalau bentar, Pak Ogi cari dulu ya bentar soalnya. Lagi cari dulu soalnya untuk yang kasus contoh soal yang lain. Ini boleh kalian tulis dulu kalau misalkan perlu nih ya. Sebenarnya di modul tuh ada. Bentar, Pogi cari dulu si soal yang variasi lain biar ada perbedaannya nih ya.
pola bilangan. Loh, di mana ya? Nggak ada di sini. Adanya berulang 4 kali terus. 3 pangkat 25. Oh, nggak ada. Oke, Pogi coba kasih variasi yang soal lain lah ya. Soal lainnya tapi masih 3 pangkat 100 deh ya. Misalnya yang ditanya adalah tentukan angka satuan dari 3 pangkat 25 misalkan. 3 pangkat 25. Sekarang caranya mirip kayak tadi gitu ya. Lihat si pangkatnya di sini 25 ini ya. 25. Karena tadi 3 itu kalau dipangkatin karakteristiknya itu selalu berulang setiap 4 kali gitu ya. Setiap 4 kali ini tuh 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, selalu berulang 4 kali. Nah, berarti 25-nya ini dibagi 4. Si pangkat 25 ini dibagi 4. Langsung kita bagi 4 kali berapa yang mendekati 25, berarti dibagi 6 kan ya. Intinya 6 kali 4 berarti 24, dikurangin sisa 1. Ini angka sisanya. Nah, oh berarti tadi kalau misalkan sisanya 1, berarti balik lagi ke kotak tadi, oh berarti nanti angka satuannya di sini 9. Udah. Angka satuannya itu 9. Untuk 3 pangkat 25. Ya, angka satuannya 9. Ini yang pentingnya itu jadi si yang Paugi kotakin warna merah ini nih kunci untuk penyelesaian 3 pangkat ini sekian gitu ya, satuannya berapa. Jadi si pola ini kalian dapatkan dari percobaan tadi gitu ya, tabel si angka satuan tadi, tabel yang 3 pangkat 1 berapa, 3 pangkat 2 berapa, 3 pangkat 3 dan seterusnya. Kita cobain untuk 2 pangkat gitu ya. Kita cobain ke angka 2 misalkan. Tentukan angka satuan dari 2 pangkat 100, jangan 100 bosan. 2 pangkat 50 aja ya. 2 pangkat 50. Nah, ini kalau misalkan kita hitung pakai kalkulator juga nggak memungkinkan karena angkanya besar sekali. Jadi pertama yang kalian lakukan adalah coba temukan polanya dengan 2 pangkat 1 dulu. 2 pangkat 1 berapa? 2 kan ya. 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 sini kok paling bisa 4. 2 pangkat 2, 4 kan ya. 2 pangkat 3 berapa? 8. Ini angka satuannya selalu selalu ini gitu ya. 2 pangkat 4 angka satuannya berapa? 6. Angka satuan, oke. 6 ya. Ini Pogi salah tulis satuan. Ini angka satuannya, ini angka satuan. 4 gitu ya. Ini angka satuannya. 8, ini angka satuannya 6 ya, karena 16 ya 2 pangkat 4. Kalau misalkan 2 pangkat 5, angka satuannya berapa? 2. Oke. 2 balik lagi itu ya, udah mulai balik lagi nih. 2 pangkat 6, angka satuannya berapa? 2. 2 pangkat 6, angka satuannya berapa? 4 bukan, Pak? Iya, 64 kan ya. 2 pangkat 6 tuh 64, angka satuannya kita ambil berarti 4 gitu ya. Nah, berarti di sini kita bisa lihat langsung selalu ketika sudah 4 kali berulang gitu ya.
selalu ketika kelipatan 4 dia balik lagi polanya, pola angka satuannya itu ke angka awal lagi, ke 2 lagi, 4, 8, 6, terus balik lagi 2, 4, 8, 6, selalu 4 kali ini ya, ada 4. Berarti kalau misalkan kita mau cari 2 pangkat 50, angka satuannya berapa? Angka satuannya berapa? Berarti tinggal si 50 ini dibagi dengan 4. 4-nya itu kan dapat dari mana? Dari ini nih, pola ini selalu berulang ketika sudah mencapai ke 4 kalinya gitu ya. Berarti kita bagi aja 50 dibagi sama 4, kita nanti lihat sisanya itu sisa berapa. Kita bikin kotaknya dulu, misalkan sisa 0 itu berarti angka satuannya 2 gitu ya. Sisa 0 angka satuannya 2, sisa 1 angka satuannya 4, sisa 2 angka satuannya 6, sisa 3 angka satuannya 8. Balik lagi ke yang tadi, 50 dibagi 4, berarti di sini 1, ini 4, 5 kurangi 4, berarti 1 ya. Di sini turunin angka 0-nya jadi 10. 4 kali berapa yang mendekati 10, berarti kali 2. 2 kali 4, berarti di sini 8, dikurangkan aja sisanya 2. Nah, ini sisanya. Karena sisanya 2, oh berarti di sini angka satuannya kita bisa tentuin. 2 pangkat 50 itu angka satuannya adalah 6. Angka satuan dari berapa tadi? 6, 2 pangkat 50 ya, itu adalah 6. Gitu ya, kalau misalkan untuk 2 pangkat 50. Ini kalau misalkan terlalu kecil di layar kalian bisa di zoom aja. Kalau di handphone gitu ya, tinggal dipakai 2 jari gitu aja. Kalau di browser tinggal ke pojok kanan atas. Di sana ada menu zoom dan naikin persentase zoomnya. Gitu ya, untuk bisa memperbesar tulisan Pak Ogi ini. Sampai sini dulu ada yang ditanyain? Boleh kalian tulis dulu. Yang penentuan angka satuan ya, penentuan angka satuan. Kalau misalkan tadi Pak saya pengen nulis yang sebelumnya di papan tulis gitu ya, boleh sampaikan aja ya. Ini waktu kita agak terpotong tadi karena ada penjelasan terkait dengan link meeting ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa kita keburu menyelesaikan semua materinya hari ini. Udah? Oke, lanjut ya. Oke. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, kasus poligon. Kalau misalkan di pertemuan sebelumnya kita ngomongin tentang angka-angka gitu ya, nah sekarang kita ngomongin tentang objek atau benda lah ya. Ini Pak Ogi tutup dulu papan tulisnya biar kalian fokus ke slide aja. Di sini ada poligon, di sini ada gambar ini apa nih? Gambar apa nih? Segitiga. Oke, kenapa bisa disebutnya segitiga? Karena punya 3 sisi. Oke, karena punya 3 sisi, sederhana banget ya. Karena dia punya 3 sisi, berarti di sini kita sebut dia adalah segitiga. Ini 3 gitu ya, bisa tulis di sini 3. Kalau yang sebelahnya ini segi apa? Segi 4. Segi 4, kenapa? Sisinya 4. Karena sisinya 4 gitu ya, sederhana sekali gitu ya. Ini Pogi ambil yang gampang-gampang dulu lah ya. Ini segi berapa? Segi 5. Segi 5. Ini udah pasti 6 gitu ya. Nah, kasus yang paling sebenarnya untuk konfigurasi objek gitu ya, atau pola bilangan, pola pada objek atau pada benda gitu ya, biasanya juga bisa melihat dari bentuknya. Bentuknya itu apakah dia punya 3 sisi, terus kemudian jadi 4 sisi, 5 sisi, 6 sisi, dan seterusnya gitu. Di sini kita bisa lihat pola bilangannya. Di situ ternyata ada kandungan bilangannya. Oh, di sini 3, berarti selanjutnya 4, selanjutnya 5. Berarti udah 6, berarti di sini berapa nih? Segi berapa? Selanjutnya ini udah 6. Segi berapa? Ulang lagi ke 3. Enggak ngulang lagi.
Ini bukan kasus satuan bukan tentang satuan tadi ya, bukan. Ini balik lagi ke pola bilangannya. 3 bukan pola lagi. 3 4 5 6 7 lah ya. Gitu 7. Udah 7, 8 dan seterusnya gitu ya. Si objek ini akan berubah bentuknya gitu ya. Kalau segi 7 bisa ada yang bisa nggak nggambarinnya gimana segi 7? Segi 7. Marwah gimana Marwah? Sama kayak segi 6, cuma nambah satu sisi gitu lagi. Ya, jadi kalau misalkan untuk segi 7, kalian mau gambarnya gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kayak gini juga boleh. Segi itu ya, yang penting dia punya 3 sisi, gitu ya, 3 sisi ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas 7. Jadi kalau misalkan yang begini, ya segi 3, segi 4, segi 5, ini biasanya suka disebutnya segi. Yang ini misalkannya segi 5 beraturan, ini segi 6 beraturan, segi 4 beraturan, ini segi 7, betul segi 7 tapi nggak beraturan. Gitu ya, kalau misalkan mau beraturan, kalian tinggal coba pakai aplikasi CorelDRAW atau aplikasi gambar yang lainnya, banyak sekarang di internet untuk menentukan gambar segi 7 beraturan itu kayak gimana. Tapi poinnya di sini bukan ke segi 7 beraturan, yang penting segi 7 aja gitu ya, segi 7 itu kayak gimana, nggak selalu harus beraturan membulat begini gitu ya pola itu. Tapi kayak gini pun dia bisa disebut segi 7, yang penting dia punya 7 sisi gitu ya. Kalau segi 8 gimana? Segi 8 ya bikin aja gambar, ngacak juga nggak apa-apa, yang penting sisinya itu ada 8-nya. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini juga sebutnya segi 8 ya. Yang penting ada 8 sisi. Nah, inilah yang kasus-kasus yang sederhana yang mungkin kalian bisa temuin di dalam kehidupan sehari-hari untuk pola objek gitu ya. Di sana tuh ada terkandung bilangan-bilangan yang bisa kita polakan untuk pola berikutnya itu kayak gimana. Kita coba lagi ke kasus berikutnya nih. Gitu ya, Pak. Kenapa? Jadi kayak segi acak, cuman sisinya harus sama kayak angka. Iya, gitu. Yang penting mah sisinya sesuai. Misalkan kita mau cari, coba sama guru misalkan nih, diminta. Coba kalian buat segi 9. Ada yang pusing bikinnya tuh gini gitu ya. Ini muter gini ada 9 gitu ya. Ini tuh nggak selalu harus kayak gitu. Kalau misalkan harus beraturan, berarti itu harus pakai aplikasi atau pakai pengukuran yang detail. Kalau misalkan disebutkan beraturannya. Tapi kalau misalkan tidak disebutin beraturannya, yang penting mah bikin aja sisinya ada 9 udah cukup. Kita mau acak-acakan bentuknya juga nggak apa-apa. Yang penting sisinya itu ada 9. Itu poinnya, gitu ya, yang Pogi maksudin. Oke, kita lanjut ke pola yang berikutnya. Nah, misalkan ini nih, pola pada persegi atau bilangan persegi disebutnya tuh ya. Jadi di sini kalian diminta untuk menentukan banyaknya persegi satuan yang ada pada gambar. Yang gambar yang pertama di sini perseginya ada berapa banyak nih? Yang pertama yang ini nih. 2. Ini 1 kan ya? 1. 1 ya. Oh iya 1. Ini udah jadi 1 ya. Oh, ini kalau yang ini yang sebelahnya ada berapa nih? 4. 4 gitu ya. Oke, ini 4. Yang ini 9. 9. Lanjutnya 16. 16. 16. Bisa nggak kalian prediksikan gambar yang selanjutnya ada berapa banyak perseginya? Yang sebelah sini nih. 1, 4, 9, 16. Yang berikutnya berapa coba? Yuk, ada yang bisa? 20. Berapa? 20. 20. Ini siapa, Talita yang bilang? Iya, Talita. Oh iya, Talita 20 dari mana 20? Itu kan Talita dapat soalnya dari 1 ke 4 tuh 4. Tapi 4 ke 9 tuh 5. Jadi kan yang 16 itu kotaknya yang atasnya 4. 4. Nah, nanti kalau ditambah lagi jadi 5. 4. Oke, 5 berarti kan ya? Persegi 5, atasnya 5, bawah pinggirnya 5. 5. Berarti berapa?
55. 5 5 sama kali 5. 5 berapa? 5 Eh, kali 5 25. berapa? Iya, 25 ya. Oke. Nah, sekarang Pak Wi jelasin lagi. Atau ada yang mau bilang lagi? Atau mau jawab lagi? Ada nggak? Tadi asa ada yang resen juga. Ada nggak? Oh, nggak ada ya. Ya udah, Pak Wi jelasin ya. Yang konstruktifnya Talita barusan bagus banget. Jadi Talita tadi ngelihat dari si ini nih, dari sisinya gitu ya. Persegi itu kan kalau kita mau cari luas daerahnya itu kan sisi kali sisi ya enggak? Sisi kali sisi. Yang ini satu Pak. Ya ini sisinya ini satu, sebelah atasnya apa di atas satu, di sebelah kanannya satu. Yang ini 4. Saya dapetinnya dari 2 kali 2. Dari mana itu? Atasnya kan ini 2, sebelah kanannya 2. 2 kali 2 jadi 4. Yang ini sama kayak tadi polanya. 3 kali 3, yang atasnya di sini ada 3, di sininya ada 3, berarti jadi 9. Berikutnya ini 4, atasnya 4, kanannya 4, 4 kali 4 berarti 16. Nah, berarti yang berikutnya tanpa harus menggambar pun udah bisa memprediksikan, oh berarti selanjutnya berarti 5. Atasnya 5, kanannya 5, 5 kali 5, oh berarti 25 Pak di sininya. Gitu ya, jadi tanpa menggambar pun bisa langsung memprediksikan angka berikutnya itu adalah tadi 25 ya. Kalau gitu tulisin aja deh ya, tapi nggak digambarin nih. Jadi kalian bisa gambar sendiri nanti di di modul ya, di modul ini ada gambar-gambar ini kalian diminta untuk ngisi di sana. Kalau udah 25 berapa? 36, Pak. Oke, siapa nih jawab? Naswa, silakan boleh Naswa. Gimana dapetin 36 dari mana? Jadi kan dari 1 ke 4 itu kan 3. Jadi terus 4 ke 9 itu 5. Jadi setelah 3 itu ditambah 2 bilangan gitu. Terus 9 ke 16 juga kan 7. Terus 16 ke 25 itu 9. Nah, habis itu ditambahin aja 11. Oke, jadi 3. Oh, kalau Naswa pendekatannya itu dari pola ini ya. Ini bedanya 3, ini bedanya 5, ini bedanya 7, bedanya 9. Pokoknya tambah-tambah dengan bilangan ganjil gitu ya. Oke, bagus. Itu bisa juga digunakan ya. Jadi referensi baru ya. Atau ada yang lain yang tadi jawabannya sama 36 tapi pakai caranya saya mau gini Pak. Ada nggak? Tadi di sini 25 ya, dapat dari 5 kali 5. Ini Pogi kalau gambarin, enggak ya? Jelek ya, nggak usah dimaksain. Nggak apa-apa. Ada lagi yang lain tadi jawabannya Naswa 36 betul nih, 36. Tapi kalau misalkan ada yang pakai cara yang beda, boleh langsung sampein aja. Nggak ada ya? Ya udah, berarti kalau yang 36 ini, cara yang lainnya selain yang tadi disebutin sama Naswa, ada juga paginya itu berarti Pak di sini tuh gambar perseginya ada 6 kurang satu ya. Ini satu lagi lah. Ini anggap aja persegi lah ya. Gambarnya susah nih Pogi pakai mouse di sini gambarnya nih. Itu 2, 3, 4, 5, satu lagi di atas bikin lagi satu. Aduh ya, gambarnya nih tidak untuk ditiru. Ya, di sini kalau misalkan lihat dari pola di sini nih ya, kan ini 2 kali 2 ya. 2 ini coba Pogi tulisin ya polanya. Ini 1 kali 1 gitu ya. 1 kali 1, 2 kali 2. Ini 3 kali 3. 4 kali 4. Yang 25 nih Pogi belum gambarnya. Ini kalian gambar sendiri aja. Ini 5 kali 5. Yang 25. Berarti di selanjutnya ini 6 kali 6 gitu ya. 6 kali 6. Kenapa 6 kali 6? Diperoleh dari si pola perseginya. Persegi yang di bagian atasnya ini selalu bertambah 1 ya. Ini 4. Di sini 4. Berarti di sini atasnya 5. Sebelah kanannya 5 juga. Ini atasnya 6.
Dibawahnya juga 6, jadi 6 kali 6 dan seterusnya sampai tangga. Ini disebutnya sebagai bilangan persegi. Atau juga bisa pakai contohnya yang tadi Naswa bilang, pakai beda ya. Di sini bedanya 3, di sini bedanya 5, ini bedanya 7, bedanya berapa lagi nih, 9 gitu ya. Ini bedanya 11, yang selanjutnya berarti tambahin lagi dengan 13 dan seterusnya gitu ya. Itu juga bisa. Ini pakai pola bilangan yang disebutnya sebagai pola bilangan persegi gitu ya. Polanya itu 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya gitu ya. Ini terkenal disebutnya square sequence atau square series itu ya. Pogi lupa istilah bahasa Inggrisnya, ya itu bilangan persegi. Boleh ditulis dulu. Nanti udah ini kita lanjut lagi ke pola bilangan yang berikutnya. Pola objek yang berikutnya. Udah ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi persegi. Nah, sekarang persegi panjang. Oke. Di sini ada lingkaran-lingkaran warna biru. Pogi tanya di sini ada berapa banyak lingkarannya? Yang semuanya. Ini 2 ya, yang sebelah kiri dulu. Ini 2 ya. Terus yang sebelahnya ada berapa? 6. 6. Selanjutnya? 12. 12. Oh iya benar 12 Yang ya. mana, Pak? Ini yang tengah ini 20. 20. Wah, 6. mantap nih. 6. Gimana untuk menentukan pola yang berikutnya nih? 12. 6. Dari mana? 12. Bentar, ini siapa yang bilang? Kayaknya dia agak delay. Oke. 30, Pak. Bentar, sekarang kita lihat yang pola yang berikut ini nih ya. Yang sebelah sini nih. Ini kalian bisa tentuin nggak berapa angka selanjutnya nih? Lingkarannya bakal ada berapa tanpa harus menggambar si lingkarannya ini. 30. 30. Oke, ada yang bilang 35, ada yang bilang siapa lagi? 30. Coba resen deh, Pogi biar pilih siapa yang buat juga. Oke, Pogi pilih dulu ke Nisrina deh. Nisrina belum kebagian ngobrol. Nisrina gimana yang berikutnya? Kan karena yang kan yang sebelumnya 2, terus yang di 6 kan atasnya 3, kanannya 2, Ya. terus ada atasnya 4. 4, ini 3 gitu ya. Ini 5, di sininya 4. Terus yang berikutnya berarti? Oh iya ya 30. 30. Oh, tadi Nisrina jauhnya berapa Bang? 35. 35. Oke. Harusnya 30 ya. Dapat dari mana 30? Karena kan setelah 5 6. Terus Karena kanannya beda, ini 1 beda 1, jadinya kanannya 5, terus 6. Oke. 5. 6 gitu ya. Oke, sip. Sekarang Pogi coba tanya ke Talita. Kalau Talita gimana? Talita dapatnya dari yang 2 ke 6, yang atas kan ditambah 1 berarti yang bawah Ya. yang samping bawah itu juga ditambah 1, cuman kalau yang atas lebih banyak 1. Jadi yang atas 6, yang pinggir 5. Ya. Terus dikaliin gitu ya? Iya. Oke, jadi 30. Oke, sip. Di sini Pogi udah rangkum semuanya. Naswa gimana Naswa? Satu lagi Naswa. Iya, jadi aku sih ngelihat dari 2 kan, habis itu ke 6. Nah, 2-nya itu jadi ke samping, polanya itu jadi ke samping. Terus terus pola berikutnya kan 3, terus jadi 3-nya di bawah. Iya. Gitu. Terus gitu aja, terus jadi 30 aja gitu. Selanjutnya. Iya. Oke, di sini kalian udah mulai
ini ya, mulai belajar menjelaskan ke orang. Ketika kalian paham ini konsepnya, cara jelasin ke orang itu gimana gitu ya, latihan presentasi. Nanti kalian bikin video ini ya, video proyek sidang juga begitu ya. Jadi kalian bagaimana mengungkapkan apa yang kalian pahamin untuk bisa dimengertiin sama orang gitu ya. Jadi kalimatnya juga harus tertata gitu ya. Nanti belajar menjelaskan itu seperti apa, dilatihkan dari sekarang kelas 7 ini ya. Oke, bagus penjelasannya dari semuanya, Pogi paham maksudnya. Jadi yang pola bilangan persegi panjang ini kalian bisa lihat dari sini ya. Jadi kalau Pogi rumuskin di sini pakai perkalian itu ya. Yang pertama ini diperoleh kok bisa 2 Pak? Ya hitung aja di sini. Ada 2 buah lingkarannya masih gampang. Atau bisa diperoleh dengan perkalian 2 kali 1 kan ya. Nah, jadi kayak rumus luas daerah persegi panjang. Yang kedua, yang angka 6 ini dapat dari mana Pak? Oh, ini dapat dari 3 kali 2. Yang atasnya Pak 3 nih ya. Yang ini 3, pinggir kanannya 2. Jadi makanya di sini 3 kali 2. Terus yang sebelah kanannya, yang berikutnya, ini atasnya 4. Berarti 4 kaliin yang sebelah kanannya ada berapa nih? Ada 3, berarti 4 kali 3, makanya tadi dapat di sini hasilnya 12. Terus yang berikutnya, atasnya 5. 5 kali pinggir kanannya 4. Oh, berarti jadi 20. Jadi tanpa kalian menggambar si lingkaran-lingkaran ini gitu ya, kalian bisa prediksikan apa yang selanjutnya ini 30. Dapat dari mana Pak ini 30? Dapat dari pola ini nih perkaliannya, pola perkaliannya 2 kali 1, 3 kali 2 dan seterusnya gitu. Berarti yang berikutnya adalah 6 kali 5. Tuh, makanya hasilnya 30. Gitu ya. Cik, yang berikutnya udah 30 berapa? 42. Dapat dari mana 42? Dari 7 kali 6. Nah, 7 kali 6 ya. Gitu. Siapa tadi yang bilang? Oh, Naswa ya. 7 kali 6 gitu ya. Di sini hasilnya 42. Nah, inilah pola bilangan persegi ya. Pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang mulainya itu angka 2, 6, 12, 20, 30, 42 gitu ya. Polanya itu dari perkalian luas daerah si persegi panjang ini gitu ya. Silakan boleh ditulis dulu. Boleh tulis dulu atau di screenshot gitu ya untuk catatan kalian nanti di rumah gitu ya, nanti buat pelajar sendiri. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Nah, bilangan segitiga. Di sini Pak disebutnya justru bilangan segitiga, tapi kok di sini gambarnya ini Pak persegi panjang. Nah, di sini sebenarnya segitiga itu asal usulnya dari persegi panjang yang dibagi 2. Gitu ya, yang dibagi 2. Makanya di sini Pak Ogi bedakan dengan warna. Mohon maaf kalau misalkan ada yang ada gangguan buta warna, bisa masih bedain kan ya, merah sama biru mungkin. Nanti Pak Ogi udah ini jelasin pakai segitiga beneran. Di sini pakai warna dulu sebentar. Nah, kalau misalkan pola bilangan segitiga, asal usulnya dapat dari yang pola bilangan persegi panjang tadi ya. Tadi itu 2, 6, 12, 20, 30, dan 42. Ini Pak Ogi coba tulisin di papan tulis aja. Pola persegi panjangnya biar teringat. Bukan di sini. Bentar. Oke. Pola bilangan persegi panjang tadi itu adalah 2, 6, 12, 20, 30, 42, dan seterusnya gitu ya. Ini pola bilangan persegi panjang. Kasih judul deh. Pola bilangan persegi panjang. Nah, sekarang kalau misalkan pola bilangan segitiga. Pola bilangan
segitiga. Nah, tinggal dibagi 2 aja sama yang dari pola bilangan yang tadi gitu ya, dari pola bilangan persegi panjang. Nih. Ini kan menyilang nih ya. Si ini ya tuh, si warnanya itu ini ya, diagonal-diagonal gitu kebagi 2 ya, atas bawah. Makanya tinggal dibagi 2 aja pola bilangan segitiga ini dari pola bilangan sebelumnya tuh ya. Angka 2 di sini. Angka 2 ini lihat papan tulis. Angka 2 di sini dibagi 2 berarti jadi 1 kan ya. Terus 6 dibagi 2 lagi. 3. 12 dibagi 2. Ini 6. 20 bagi 2. 10. 30 dibagi 2 berarti jadi 15, 42 dibagi 2 berarti jadi 21 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau pola bilangan segitiga di sini angka-angkanya itu hasil pembagian dari bilangan bilangan persegi panjangnya. Ini 1, 3 gitu ya. Ini berapa tadi teh? 26 gitu ya. Ini 6, terus kemudian di sini 10. Terus di sini selanjutnya 15 berarti ya, tanpa harus gambar 15 di sini, terus lanjut lagi 21. Kayak gitu. Jadi pola bilangan segitiga itu asal usulnya dari bilangan persegi panjang, cuman dibagi 2. Makanya kenapa rumus luas daerah segitiga alas kali tinggi bagi 2, ya ada bagi 2-nya itu ya, karena asal usulnya memang dari persegi panjang. Gitu ya. Nanti kita bahas di bab terakhir di semester 2, semester 2 nanti ya, kelas 7 tentang geometri ya, segitiga, segi 4. Jadi kalau segitiga ini lebih ringkas dibanding yang pola bilangan persegi panjang. Kalau misalkan kita terapin di aslinya gitu ya, bilangan segitiga ini, tadi Pogi sengaja pakai gambar yang ada persegi panjangnya terus kemudian bagi 2. Asal usulnya emang dari sini nih ya. Kalau misalkan begini agak sulit juga untuk menentukan banyaknya pola berikutnya. Makanya tadi Pogi simulasikan pakai pola bilangan segi 4, persegi panjang maksudnya. Gitu. Jadi untuk yang bilangan segitiga ini kita bisa tulisan di sini ini 1 gitu ya. Ini 3, terus kemudian berikutnya di sini 6 ya. 6, terus di sini 10, di selanjutnya 15, 21 dan seterusnya gitu ya. Ini pola bilangan segitiga. Bedanya kalau misalkan pakai cara Nisrina tadi ya di awal, ini bedanya 2 gitu ya. Ini bedanya 3, bedanya 4. Oh tuh kelihatan polanya ya, bisa kalian prediksikan kalau misalkan nggak ada gambar pun melihat dari pola bedanya itu berapa. Alhamdulillah. Gua ditulis dulu untuk pola bilangan segitiga nih ya. Nggak kerasa udah mau jam 9 lagi aja. 5 menit lagi. Tadinya mau kuis, ya, game kuis gitu. Tapi kayaknya nggak keburu ya. Udahlah, nggak apa-apa. Kita tunda dulu aja. Atau nanti kalian bisa nyobain sendiri di G-SAT ya. Oke, kita lanjut lagi ke pola yang selanjutnya. Ini kayaknya udah ya pola bilangan segitiga. Nanti buat gambarnya bisa macam-macam ya bentuknya, tapi tetap juga segitiga. Tapi angka-angkanya bakal sama ya, 1, 3, 6, 10, 19 dan berikutnya. Nah, ini yang terakhir segitiga. Oh ya, benar yang terakhir. Segitiga Pascal dibacanya nih ya. Segitiga Pascal ini sering banget digunakan untuk matematika lanjutan. Bahkan nanti kalau di aljabar juga ini dipergunakan untuk pemfaktoran. Pak, uniknya apa ini apa segitiga Pascal ini? Jadi untuk segitiga Pascal ini dibentuk dari bilangan-bilangan yang kita tinggal jumlahin. Ini Pogi ceritanya tutup dulu lah ya si gambar ini. Kita bikin segitiga Pascal dari awalnya banget gitu ya. Pogi tutup dulu, misalkan ini jangan dulu dikunculin. PPT tutup dulu misalkan. Nah, nih gelap inilah ya. Ini Pogi bikin di sini di papan tulis virtual ya. Segitiga Pascal.
Segitiga Pascal. Jadi ini tuh sebenarnya deretan bilangan yang bentuknya tuh kayak segitiga tuh ya. Jadi startnya tuh dari 1, 1, 1 gini. Nanti ke bawahnya melebar lagi. 1, 1 ujungnya tuh ya di sebelah kiri kanannya itu di ujungnya tuh angka 1, selalu angka 1. Terus untuk yang menentukan angka tengahnya di sini, yang di tengah-tengah ini, Pogi tulisin pakai warna merah deh ya, biar lebih jelas. Jadi yang ini, yang angka yang di sebelah sininya berapa, itu kalian tinggal menjumlahkan angka di atasnya. 1 tambah 1, ini berapa nih? 2 gitu ya. 1 tambah 1, 2. Jadi di sini kenapa tulis angka 2? Karena penjumlahan dari angka yang di atasnya nih, angka 1 sama 1. Gitu ya. Buka lagi, lebarin lagi. 1, ini 1 lagi. Nah, untuk menentukan angka yang di tengah-tengah sini berapa, kalian tinggal jumlahkan angka di atasnya. Pakai warna merah lagi. Nih, 1 tambah 2 berapa? Oh, 3. Berarti di sini tulis 3. Bawahnya, jumlahin lagi angka ini atasnya. Oh, ini 2 tambah 1. Berarti 3 juga ya. Terus menerus sampai ke bawahnya. Lanjutin. Buka lagi. Ini 1, 1. 2 angka di atasnya jumlahin. 1 sama 3 berapa nih? 4 ya. Tulisin. Ini atas jumlahin lagi, 3 tambah 3 berapa? 6. Lanjutin lagi, ini 3 tambah 1. 4. 4. Beres gitu ya. Terus sampai ke bawah, sampai tahingga sebenarnya itu. Penggunaannya untuk apa Pak ini? Kayaknya lebih menarik nanti kalau misalkan Pak Ogi jelasin berkaitan dengan sifat perpangkatan bilangan bentuk aljabar. Nanti di bab berikutnya lah, di triwulan 2 insya Allah gitu ya, kita akan ketemu sama bentuk aljabar. Nanti akan kita pergunakan insya Allah segitiga Pascal ini. Penggunaannya untuk apa? Ini di SMP masih basicnya banget, masih belum mendalam penggunaan itu untuk apa. Tapi dengan keunikan segitiga Pascal ini bisa menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan komputasi. Komputasi itu terkait dengan komputer loh ya. Komputer gitu ya, dan bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya gitu ya, cikal bakalnya tuh dimulai atau selalu dikaitkan dengan ini nih, segitiga Pascal nih ya, yang sebelah ada di sebelah kanan Pak Ogi nih ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai pola berikutnya. Coba di sini kalian diminta untuk melanjutkan hingga ke pola 7. Ini nanti aja lah sendirilah ya, insya Allah bisa. Di modul juga ada nih, ada di halaman, kalau nggak salah di halaman yang akhir-akhir di bab 2 gitu ya. Belajar Pascal tuh ada di halaman 40 ya. Pola bilangan segitiga Pascal itu ada di halaman 40 gitu. Oke, ada yang ditanya? Oke, saya Marwah gimana? Jadi segitiga Pascal tuh punya pola yang tertentu ya Pak? Iya, gitu ya. Polanya itu selalu menjumlahkan 2 bilangan di atasnya dia. Ini sama kayak yang tadi Pak contohin gitu ya. Jumlahnya itu dari 1, 1, 1. Segitiga ini nih ya. Nih segitiga yang angka 1, 3 ini nih. Ini Pak zoom lagi nih. Nah, angka 1 ini. Terus nanti ke bawah jadi 1, 2, 1 gitu ya. Terus langsung lagi baris berikutnya 1, 3, 3, 1, makin ke bawah tuh makin banyak angka-angkanya berderet gitu ya. Jadi gitu. 2 bilangan yang berdekatan itu dijumlahin. Dijumlahkan. Iya, gitu doang. Gitu ya. Jadi yang Pascal relatif sederhana untuk cara bikinnya. Tapi nanti cara atau pengaplikasiannya ya, untuk peluang, untuk memprediksi kejadian dalam kehidupan sehari-hari ini digunakan banget. Wah, rame lah ya kalau misalkan nanti berlanjut lagi, kalau waktunya agak panjang, kita bisa leluasa, tapi ya qadarullah sekarang udah jam 9 ya, jadi Pak Ogi harus cut dulu gitu ya, nanti insya Allah di pertemuan yang berikutnya kalau misalkan kita ada umurnya, kita bisa bahas lagi lebih mendalam ya terkait dengan pola bilangan itu. Jadi hari ini kita udah belajar tentang yang pertama kita bahas, kemudian yang kedua tadi kita udah ngobrolin tentang bilangan persegi ya,
terus kemudian bilangan persegi panjang, satu lagi bilangan segitiga, dan terakhir ditutup sama segitiga Pascal. Ya, mudah-mudahan ini akan memperkaya pengetahuan kalian dan terkait dengan pola bilangan dan konfigurasi objek. Jadi bab 2 sebenarnya udah selesai sampai sini, nanti kita tinggal latihan soal aja. Di pekan depan berikutnya, kalau Pogi lihat jadwal gitu ya, kalian akan fokus menyelesaikan proyek kolaborasinya. Untuk matematika sebenarnya kalian hanya mencari tahu nilai atau harga-harga barang. Kalian boleh explore itu di Shopee gitu, di beli toko di Tokopedia atau di mana, pokoknya toko online lah ya, untuk menentukan harga-harga barang-barangnya. Itu kan dikasih barangnya kayak kertas itu yang lem, gunting dan seterusnya. Kalian bisa cari di sana, terus kemudian totalkan biayanya itu ada berapa, udah gitu doang, dan kalian tinggal jelasin kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh dari perhitungan tersebut gitu ya, sebagai Khalifah fil ard. Gitu kalau dari matematika. Nanti insya Allah di hari Rabu kita akan coba kuis dulu gitu ya, nanti kuis dulu. Untuk kuisnya kalian sebenarnya bisa akses ke Google Site Matematika. Ya, Google Site Matematika udah ada linknya di G-Site level nih. Nanti kalian ketika udah masuk ke G-Site Matematika, langsung buka aja ke quiz and game ya, langsung buka pola bilangan di sana gitu ya. Nanti kalian coba selesaikan ya. Quiz game show ini tuh mirip kayak quiz game show yang di TV gitu aja. Quiz the world quiz show gitu ya, bersiaplah. Nanti kalian ini ada pola bilangan gitu ya. Soal berikutnya tuh ada kira-kira angka berapa ya? Pilih gitu ya salah satunya. Kalau misalkan bingung, kalian bisa menggunakan bantuan 50-50 gitu ya, atau waktu tambahan, atau skornya jadi 2 kali lipatnya kalau benar jawabannya gitu ya. Silakan pergunakan aja gimana caranya supaya nanti bisa poinnya makin besar gitu ya. Nanti biasanya di akhir akan diminta untuk mengisi nama kalian, isi dengan nama panggilan lah minimal ya, supaya nanti Pak Ogi kenal, oh ini misalkan siapa Talita, oh udah ngisi, nanti tambahin poinnya. Terus siapa lagi ngisi udah nyobain, pas skor saya kecil, nanti nyobain lagi boleh nggak? Boleh, silakan kalian cobain sepuasnya ya, sampai skornya maksimal ya buat kalian. Nanti silakan dieksplor aja ya di G-Site-nya, manfaatkan, guru-guru sudah buatkan selengkap mungkin ya, supaya kalian bisa belajar meskipun online gitu ya, di rumah kalian tetap bisa belajar dengan maksimal ya. Gitu aja dari Pak Ogi. Hari ini pertemuannya alhamdulillah bisa lancar. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi dan makin lancar lagi pembelajarannya ya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dari Pak Ogi. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan boleh istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya ya.